pada awal April 2025, Amerika Serikat mengeluarkan sebuah kebijakan yang bersifat ultranasionalis dengan menaikkan tarif pajak. Di mana kalau kita lihat bahwa Amerika itu mengenakan tarif pajak yang begitu luar biasa terhadap seluruh mitra dagangnya. Dan salah satunya adalah Indonesia. Karena kemudian Amerika membuat sebuah analisa tentang bagaimana negara-negara yang menjadi mitra dagangnya dan mengalami surplus neraca perdagangan. Dalam hal ini termasuk Indonesia. Kalau kita lihat tahun 2024 surplus neraca dagang Indonesia mencapai lebih dari 16 miliar US dollar. Sehingga dengan data tersebut, pemerintah Amerika melakukan kebijakan menaikkan tarif pajak menjadi 32%. Itu setara dengan 50% diskon dari 64%. Nah, hal ini tentunya akan memberikan dampak yang begitu luar biasa terhadap neraca dagang Indonesia, terhadap transaksi yang terutama yang dilakukan antara Indonesia dengan Amerika terhadap komoditas-komoditas unggulannya. Hal pertama yang menjadi efeknya adalah berbicara masalah adanya potensi kontraksi dagang antara Indonesia dengan Amerika. Karena dengan adanya penerapan tarif pajak yang begitu signifikan, maka tentunya daya saing barang-barang Indonesia yang nanti masuk ke Amerika tentunya akan menjadi berkurang. Kemudian potensi problem yang kedua adalah berbicara masalah adanya pelemahan daya beli yang ada di Indonesia. Karena dengan adanya konstruksi dagang dengan Amerika, maka potensi selanjutnya adalah adanya daya tekan terhadap mata uang rupiah. Karena akan ada terjadi crowding out atau keluarnya uang dolar ke luar negeri. Ketika terjadi tekanan terhadap mata uang rupiah, maka yang terjadi kembali adalah bagaimana kebijakan moneter ini akan kembali mengalami tekanan. Hal yang kemudian paling pragmatis akan dilakukan oleh Bank Indonesia potensinya akan menaikkan tingkat suku bunga acuan. Sehingga ketika tingkat suku bunga acuan naik, biasanya akan diikuti oleh tingkat suku bunga kredit. Dan hal ini akan mengurangi daya beli masyarakat dan meningkatkan HPP atas private sector. Ini yang perlu kita cermati dengan baik. Sehingga kemudian pemerintah perlu mendorong beberapa kebijakan-kebijakan yang bisa memitigasi sebelum masalah ini bisa berdampak lebih luas. Yang pertama perlu dilakukan adalah pemerintah perlu melakukan kaji ulang atas tarif resiprokal dari Donald Trump. Karena kita melihat, dunia usaha melihat bahwa tarif yang dilakukan oleh Donald Trump itu bukan sekedar berbicara masalah ekonomi, bukan sekedar berbicara tarif ansih, tapi berbicara bagaimana kerjasama ekonomi itu bisa dibangun dengan lebih menguntungkan buat Amerika Serikat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana pemerintah Indonesia itu bisa memberikan kebijakan yang melindungi terhadap ekonomi dalam negeri. Sehingga ketika kemudian perpajakan resiprokal itu dilakukan, kemudian ini menjadi daya tawar oleh pemerintah bahwa kita harus mendorong komoditas-komoditas unggulan masuk ke Amerika. Kemudian yang kedua yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah perlu membangun mitra-mitra dagang secara bilateral dengan negara-negara lain. Termasuk dengan BRICS, dengan India, dengan China, dengan Rusia, dan negara-negara termasuk di developing aid atau negara-negara berkembang. Karena Indonesia bisa memimpin dengan adanya pasar yang begitu luas. Indonesia mempunyai 280 juta orang, nomor 4 besar dunia setelah India, China, dan Amerika. Indonesia mempunyai sebuah pasar yang begitu besar dan ini menjadi sebuah daya tawar ekonomi dalam membangun mitra dagang negara-negara lain. Hal ketiga yang bisa dilakukan adalah dengan adanya membangun sebuah revitalisasi ekonomi sehingga sektor-sektor manufaktur dan sektor yang padat karya itu bisa tereduksi ongkos ekonominya. Ini yang perlu didorong oleh pemerintah sehingga pemerintah bukan hanya menyelesaikan problem jangka pendek tentang kenaikan tarif Trump, tapi pemerintah juga bisa mendorong penyelesaian masalah ekonomi untuk jangka menengah maupun jangka panjang. Itu yang diharapkan oleh dunia usaha dan Apindo akan selalu mendukung bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah untuk bisa melakukan penguatan-penguatan terhadap ekonomi domestik dalam negeri. Demikian.